ngaji ya. Ya, sebelumnya karena baru pertama kali, jadi otomatis harus perkenalan. Ini nama saya Muhammad Ibrahim Lawanto. Pada saat kuliah mau sampai saat ini pun lebih terkenal dengan sebutan Eko Kopi. Jadi kalau misalnya menemukan nama Eko Kopi, itu saya. Nama asli saya malah nggak ngerti, jadi mungkin sopon apa nggak ngerti. Dari bagian gue dan kelamin, nanti akan lebih sering ketemu kalau dengan masa kelas atau misalnya dengan daftar kulit ya atau presiden nanti sering ketemu juga. Terus pada hari ini, nah tadi kayaknya dokter berapa? Cabut. Pada hari ini kita membahas erupsi obat yang mengenai kulit. Erupsi obat atau kalau lebih mudahnya alergiba. Itu kan bisa mengenai kulit, bisa juga mengenai organ yang lain. Yang kita bahas yang mengenai kulit. Ada yang pernah mengalami alergi obat kan? Bisa ada, bisa ada. Bisa ada debat pernah bicara. Tapi kalau misalnya saya pernah kena cacar tok, pernah kena cacar kayak berarti ada yang kena penyakit kan ya. Nah, penyakit infeksi lebih sering terjadi daripada kalau penyakit yang sifatnya genetik seperti itu yang lebih jarang. Makanya kalau kita menanyakan ada yang pernah alergi obat, biasanya banyak itu tidak sering terkenal. Dan minimal setelah hari ini bisa beritahu sudah dibagi slide belum? Nah sudah, berarti sudah pernah dibaca. Nah, mungkin waktu baca pertama kali itu panganan ngomong kamu dan nah bapak tahu ilmu itu pasti harus dibaca pertama kali nggak akan pernah paham. Jadi dibaca, jangan dibaca berulang, tapi bisa sarankan baca di literatur yang berbeda. Apa itu kita nggak perlu menghafalkan, nanti makin lama akan ilmu itu akan dapat. Tapi kalau baca berulang-ulang itu kesana menghafalkan, itu malah menghafalkan ada kalau baca literatur itu kan bisa dengan literatur yang berbeda. Karena ada penguatan. Oh, tadi saya sudah membaca yang ini sama dengan yang sebelumnya. Nanti kalau baca yang lain, tuh sama lagi ya pada akhirnya kita bisa menebak ini paling yang bahas. Nanti akan bahas itu juga. Jadi lebih baik membaca dengan literatur yang berbeda. Jadi bahan kuliah itu hanya memancing untuk memasuki dunia literatur berikutnya. Tapi kalau soal, ya mau cukup baca ini aja. Jadi kalau ada ujian cukup baca ini. Nanti saya belum menyampaikan pesan di sana. Jadi kalau ujian cukup membaca di sini. Karena saya hanya mengeluarkan soal hanya dari yang saya sampaikan. Mestinya ya begitu, menyampaikan, tapi soalnya tidak ada yang dari disampaikan itu ya. Makanya kalau nanti untuk persiapan ujian cukup baca ini, tapi kalau untuk memahami penyakit jangan baca pakai juga. Jadi bisa baca literatur dan erupsi obat. Nah ini saya sampaikan di awal, bisa mengenai kulit, bisa juga mengenai di luar kulit. Kulit sering terjadi karena memang organ tubuh itu yang paling sering terkena erupsi obat itu dua, liver dan kulit. Karena sama-sama organ itu mau metabolisme obat. Jadi kulit juga ingat juga mempunyai kemampuan metabolisme. Dan yang paling mudah diamati memang kulit. Jadi bisa dikenali lebih mudah ini erupsi obat ya. Tapi kalau itu kadang-kadang kalau kami kadang-kadang jaraknya misalnya ada peningkatan SGT, wah itu kan kayaknya banyak sekali. Kita susah untuk mengenali kalau apakah itu erupsi obat atau tidak. Tapi kulit bisa dikenali. Cuma ada penyakit yang itu erupsi obat, ada juga ya obat sebagai salah satu penyebab. Nah, erupsi obat itu mirip dengan penyakit kulit yang lain. Makanya kalau ada penyakit kulit itu karena ada penyebab dengan penyakit kulit yang lain,
Jangan lupa memikirkan, oh jangan-jangan ini obat penyebabnya. Karena kadang-kadang kalau kita dapat pasien itu penyakit gejala dijumpai itu kadang-kadang kita pusing, mati apa ya. Nah kalau pada saat pusing itu ingat, oh ojo-ojo obat ya penyebabnya gitu. Jadi ingatlah salah satu penyebab dari penyakit itu jangan-jangan itu obat. Karena itu akan memudahkan kita mempersempit diagnosis. Nah ini ada bahasa ini. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda pikirkan, bahkan orang dipikir sama sekali, tidak dipikir sama sekali, bisa jadi karena obatlah penyebabnya. Karena setelah penyakit kulit, kalau kebingungan selalu memikirkan obat. Tapi kalau sudah tahu loh, nggak usah ini penyakit yang diterangkan betul-betul ini jamur. Ciri khasnya ada setelah dia aktif, dia nggak usah mikir itu obat. Karena memang itu kelihatan khas sekali jamur. Jadi kalau kita pada saat tertentu kebingungan, jangan lupa kembali ke obat, jangan obat. Nah ini jadi ungkapan apapun ada ruang apapun jangan obat. Nah baru intinya mencerminkan bahwa penyakit ini mirip dengan penyakit kulit yang lain. Terus, nah kita terutama memikirkan itu penyebabnya obat. Nah, ini kata kunci dua ini dipegang. Jika ruangnya simetris, karena ini ya, terus mendadak. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Ini simetris kok, tapi nggak mendadak. Nggak bisa jadi bukan. Tapi kalau ini baru kemarin dong, tiba-tiba muncul segini banyak seluruh tubuh. Nah, hari ini sama, munculnya mendadak. Diberikanlah itu obat. Terus, nah ini kalau kita melihat pasien di pondok antara itu 2%-nya bisa mengalami reaksi obat. Karena kadang-kadang pasien mau terus itu kadang-kadang terus muncul penyakit kulit yang baru di saat pondok itu bisa jadi penyebabnya obat juga. Gambaran klinisnya bisa hanya kentang-kentangan itu ringan. Misalnya ada gatal atau ruang merah yang gatal, tapi bisa juga ini sampai mengancam jiwa. Jadi masuk kategori penyakit yang disebut sebagai GWT, GRRT. Apa? Gawat. Meskipun masuk gawat darurat, tapi kematian itu tidak sama seperti penyakit gawat darurat yang lain. Ini tidak darurat terus besok meninggal itu biasanya enggak, karena kematian penyakit kulit karena dicoba itu biasanya penyebabnya karena sepsis atau kehilangan saraf rektal. Pasien dari ini sepsis demam terus besok meninggal itu ya jarang, tapi butuh waktu untuk apa itu potongan usus itu sehingga pada akhirnya orang meninggal. Tapi prinsipnya gawat darurat itu artinya kalau bisa ditangani secepatnya biar penyakitnya tidak apa itu sepsis tidak muncul kehilangan saraf rektal sehingga pasien tidak akan BFT wafat meninggal. Nah ini dia pakai setiap penyakit itu yang muncul 2 minggu setelah memulai pengobatan. Terus memikirkan harus obat bagi diagnosis lanjut. Nah sebenarnya kalau nanti kita baca berikutnya tidak ada yang 2 minggu, tapi cuplian dan literatur yang saya baca di situ tertulis 2 minggu. Saya harus menyampaikan apa yang saya pikir. Jadi kalau baca literatur nanti bisa jadi angka itu tidak akan sama. Tapi kalau kita baca semakin banyak literatur pada akhirnya akan ada
beda-beda dalam masing-masing pasien bisa berbeda. Terus, nah ini harus menghafal tiga penyakit ini, atau mungkin nanti ketika kita ketemu pasien yang sering hafal ada 3 pasien ini. Kenapa? Karena yang paling sering dijumpai. Jadi yang paling sering dijumpai yang paling atas ini erupsi eksantematosa atau namanya makropapila. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Atau itu kan sudah ada catatan apa itu sudah dibagi, mungkin karena melihatnya. Terus berikutnya urtikanya itu kalau bahasa Jawanya di Google atau bahasanya juga di Google. Atau pernah digigit nyamuk enggak? Nah itu juga. Jadi pelajari penyakit itu sebenarnya belajarlah pada diri sendiri. Pelajari kata. Misalnya kalau kita pengen tahu paku seperti apa, lihatlah wajahnya masing-masing ngocok. Suatu saat pasti pernah terjadi jerawat dan itu kalau jerawat biasanya tanda khasnya ada apa? Ada paku di situ. Terus kan komedo juga ada. Nah, jadi di tubuh sendiri bisa mempelajari jenis-jenis sukata. Terus misalnya pengen sukata gula itu kayak apa tau? Misalnya besoknya terus ada pasien terkena knalpot. Nah itu biasa sukatanya apa? Wabah pada itu gula. Atau misalnya bisa pernah kena cacar hidung. Nah itu berarti apa? Sukatanya apa? Kayak atau misalnya habis kena bisulan dong. Nah itu ada modul seperti itu. Jadi mempelajari hidup kata itu atau contohnya rujukan itu bisa dari diri sendiri atau orang yang ada di sekitar kita. Terus berikutnya SDE, fixed right eruption. Nah ini kalau yang 3 ini harus sudah pernah sekali lihat, kemungkinan seumur hidup tidak akan pernah lupa. Sebenarnya penyakitnya khas sekali dan satu-satunya penyakit yang menyebabkan obat itu FDE. Kalau yang erupsi eksantematosa itu bisa juga kalau kita lihat ada erupsi eksantematosa itu bisa juga menyebabkan coronavirus. Tapi penyebab obatnya lebih tinggi biasanya kita 70%. Itu kalau pada dewasa. Tapi kalau ada anak itu bisa yang lebih tinggi menyebabkan virus. Jadi usia juga mempengaruhi. Karena pada misalnya ada bercak-bercak merah seluruh tubuh pada anak-anak. Nah, berpikirlah penyebabnya virus dulu. Tapi kalau misalnya ada bercak merah seluruh tubuh muncul pada dewasa, berpikirlah itu obat eksantematosa. Jadi ada perbedaan penyebab pada usia anak dan dewasa pada penyakit erupsi eksantematosa. Kalau kita lihat itu obat itu hanya kurang lebih sekitar 20% saja sebagai penyebabnya. Yang 80% bukan obat. Makanya kalau ada pasien urtikaria, kita pasti nggak akan mulai mencari obat secara detail gitu. Biasanya nggak tahu itu hanya sebagian kecil penyebabnya. Beda kalau FDE ini 100% penyebabnya obat. Jadi kalau ada pasien dengan FDE, kita pasti menanyakan detail obat yang diminum apa saja. Nah itu kalau FDE. Terus berikutnya, nah untuk mengetahui obat apa sih yang menyebabkan, nah kita harus juga tahu pengetahuan obat-obatan tertentu yang menyebabkan produksi obat itu apa saja. Itu mengetahui indikasi obat. Makanya kalau baca literatur, buku atau di internet itu kan kadang-kadang ada tabel obat penyebab penyakit ini, ya itu tabelnya ada. Itu kadang-kadang malas, tabel itu kadang-kadang harus ngocok, tapi justru sebenarnya ilmu di dalam tabel itu sudah cukup kita itu menjelaskan banyak hal. Tapi kadang-kadang orang cenderung akan melewati tabel-tabel gitu biasanya. Tapi jangan dilewatkan kalau baca tabel itu. Kalau setelah mengerti penjelasan tabel itu akan lebih mudah. Nah itu nanti dicoba, nanti dilihat. Kita baca literatur, nanti dibandingkan. Nah, dari itu akan kelihatan kira-kira obat-obat apa saja yang sering menyebabkan. Nah, biasanya yang sering menyebabkan itu antibiotik. Terus berikutnya obat-obat anti kejang. Contohnya
lagi bisa obat kayak natrium diklofenak, anti obat air, anti AIDS, anti inflamasi transfusi. Terus vitamin, antioksida itu sering menyebabkan alergi tidak kira-kira? Kalau nanti sering baca biasanya kesehatan. Ada kadang-kadang kita lanjutkan. Jadi vitamin antioksida itu ganda. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien, terus kemudian ada yang coba misalnya ADE, terus pasien ada yang minum misalnya ada minum amoxicillin, ada minum natrium diklofenak, ada minum vitamin D, ada minum misalnya antioksidan astaxanthin. Kira-kira yang menjadi penyebab yang mana? Di antara 4 itu yang golongan antibiotik sama golongannya air, berarti yang amoxicillin dan natrium diklofenak. Nah, itu hanya bisa kita ketahui kalau misalnya kita apa itu mempunyai pengetahuan tentang frekuensi obat itu yang menimbulkan penyakit itu apa saja. Makanya jangan lupa menghafalkan juga obat-obatan yang menimbulkan itu obat itu apa saja. Nah, berikutnya adalah yang paling penting juga untuk mengetahui obat itu kira-kira yang mana. Itu
kita menghitung waktu kapan pasien itu minum obat, kapan mulai muncul gejalanya. Dan itu pun juga tidak sama kalau muncul obatnya baru pertama kali terjadi, tapi muncul penyakitnya baru pertama kali, atau penyakit yang sudah sering muncul itu tidak akan sama, metodenya sudah berbeda. Ini kalau di dalam teorinya, sebagian besar erupsi obat itu melalui mekanisme imunologi, dan itu terjadi kurang lebih 8 sampai 21 hari setelah memulai pengobatan baru. Dan sebenarnya bisa dalam 1 hari ini sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau baru pertama kali muncul, ini yang dikatakan oleh yang sederhana adalah kurang dari 21 hari. Itu baru pertama kali muncul. Jadi misalnya ada pasien yang obat, misalnya ada penyakit pasien yang misalnya AD baru pertama kali muncul ini, dan karena obat yang diminum itu dalam 21 hari terakhir atau 21 hari sebelum gejalanya muncul itu minum obat apa saja. Ini dilacak 3 minggu terakhir sebelum erupsinya muncul. Tapi kalau kita baca literatur yang lain itu ada yang mengatakan 1 bulan, 40 hari yang mengatakan itu. Tapi ada juga yang mengatakan 2 bulan. Obat yang baru diberikan oleh dokter atau baru diminum. Kalau misalnya pasien ada obat baru yang diminum sudah 6 bulan, itu kemungkinan besar bukan penyebabnya. Makanya kalau misalnya dicari 3 minggu terakhir nggak ada, coba dicari 9 terakhir nggak ada, 40 hari terakhir nggak ada, 2 bulan terakhir. Kalau itu nggak ada, obat-obat di atasnya yang dari itu kemungkinan bukan penyebabnya. Dan kadang-kadang pasien itu sering kelupaan minum obat, selalu ada lupa, nanti yang repotnya. Kadang-kadang baru kita saja nggak ada dok, baru itu sudah mau kita sekarang. Oh ya dok, saya lupa saya pernah minum obat ini. Nah, kadang-kadang sering kita sendiri kan kalau minum obat kadang-kadang lupa minumnya kapan. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu penyebabnya, penghentian obat itu adalah elemen yang paling penting untuk yang penyakitnya yang muncul lagi, atau biar tidak berkembang ke erupsi obat yang lebih berat. Ini jadi severe adverse reaction ini biasa geraknya erupsi obat yang berat. Untuk manifestasi klinis erupsi obat, nah itu kita bagi 4 unit. Wujud klinis utamanya apa? Ini ada kurang lebih 4 unit. Erupsi kita eksantematosa, urtikarinya stool ataupun gula-gula atau tulisan. Ini harus diingat, nanti ada beberapa bisa kita lihat. Erupsi obat bisa hanya terbatas pada kulit, jadi memang hanya mengenai kulit kok. Tapi bisa juga bisa sistemik. Nah, penyakit ini TEN. Nanti kita bahas kalau DHS ini yang kita bahas karena tidak masuk standar rekomendasi dokter. Itu penyakit yang memang sistemiknya kena. Jadi ada gejala sistemik. Jadi banyak penyakit kulit yang mengenai kulit. Jadi bisa mengenai kulit, bisa mengenai sistemik. Erupsi obat bisa disebabkan oleh mekanisme imunologi ataupun non-imunologi. Yang paling sering memang mekanisme imunologi. Jadi yang sering disukai saya itu seringnya penyebab non-imunologi. Kalau yang non-imunologi jarang, makanya jarang dibahas pada erupsi obat dalam pembahasan tekstiknya itu jarang dibahas yang non-imunologi. Bisa dipicu oleh obat yang obat minum, atau obat suntik, ataupun obat yang dioles atau topikal. Nah, kalau reaksi imunologi itu mayoritas berdasarkan reaksi hipersensitivitas. Cough and gel itu tipe 1 sampai tipe 4. Ini harus dihafalkan. Kenapa? Ini nanti banyak penyakit kulit, yang penyakit selain kulit yang lain juga mekanismenya dasarnya reaksi tipe 1 tipe 4. Kalau kita sudah paham
Penyakit itu masuk kategori tipe 1 sampai tipe 4 itu akan memudahkan kita untuk memahami penyakit ataupun penata-rasa suatu penyakit, atau kita memperkirakan obatnya ini dan dicurigai apa, kapan, yaitu salah satunya adalah dengan menghafalkan mekanisme imunisasi di pesat-pesat di obat. Nah ini yang dicoba yang diterangkan imunologi sesuai dengan reaksi dari tipe 1 obat. Tipe 1, nah ini sudah dikenal. Tipe 4 dan tipe 1 tipe cepat. Jadi tipe cepat itu akan terjadi dalam berapa menit, bisa dalam berapa jam. Kalau dalam berapa menit biasanya setelah 15 menit. Jadi bisa terjadi itu. Jadi diperhatikan oleh IgE. Kalau contoh yang mungkin sering terjadi, namanya shock anafilaksis itu kan pasti familiar gitu. Nah itu kan, nah di sini kan masuk kategori shock anafilaksis itu kan kemudian cepat. Kalau untuk penyakit gula contohnya ini urtikanya atau imunisasi. Jadi bisa terjadi dalam 15 menit atau beberapa jam. Biasanya kurang dari 1 hari sudah terjadi. Diperhatikan oleh IgE tadi. Terus, nah ini contoh obat-obatannya. Penisilin ataupun antibiotik yang lain. Karena pengalaman grupnya penisilin dan sedulur-sedulur, penisilin, ampicillin, amoxicillin, nah itu kan sedulur derivat dari satu derivat, nah itu sering menyebabkan biduran ini. Karena kalau ada biduran, kalau obat-obat yang ada turunannya derivatnya penisilin. Terus berikutnya tipe 2. Nah, tipe 2 ini tipe yang sangat jarang terjadi, saya belum pernah menemukan kasusnya. Jadi berdasarkan reaksi sitotoksik sehingga akan menyebabkan sel isi rusak sehingga menjadi gambaran klinis. Seperti contohnya ini, leteti akibat trombositopenia penikulura atau gram-induced candidiasis yang namanya ini. Nah ini saya belum pernah menjumpai penyakitnya seperti apa begini. Tapi kalau kita mungkin sudah kita perhatikan betul seperti apa, cuma kalau berkaitan dengan obat itu yang sering belum pernah kita jumpai. Terus penyebabnya ini penisilin bisa berjalan kaki. Jadi sebenarnya kan satu obat itu bisa menyebabkan berbagai erupsi obat. Jadi tidak hanya penisilin pasti menyebabkan penyakit erupsi obat ini misalnya ada. Jadi satu obat bisa menyebabkan berbagai erupsi obat, dan satu erupsi obat bisa disebabkan oleh berbagai macam obat. Jadi kalau misalnya FDA itu bisa disebabkan oleh berbagai macam obat. Terus, nah tipe 3 itu sering. Ini tipe berdasarkan kompleks imun. Kompleks imun itu kan nanti berbeda di simulasi, suatu saat dia akan menghadap di bagian anggota tubuh paling bawah karena ada gravitasi, misalnya di tunggai, nanti kemudian melakukan komponen menarik sel-sel sehingga pada akhirnya sel masuk ke jaringan menyebabkan kerusakan kulit. Jadi contohnya adalah penyakit namanya vaskulitis atau urtikaria. Kalau urtikaria di sini sebenarnya lebih tepat namanya vaskulitis urtikaria. Jadi kalau kita baca literatur yang lain, kalau yang masuk tipe 3 ini lebih tepat urtikarianya yang masuk vaskulitis urtikaria. Sampai jam berapa? 15 jam. Sampai 15. Ini
jam 4 kurang 5. Jadi urtikaria ini sebenarnya bisa tipe 1, bisa tipe 2, 3, bisa tipe 4, bisa. Cuman memang yang paling terjadi adalah tipe setunggal. Tipe 1 ini yang paling sering disebut. Karena sering dimunculkan, contohnya adalah di ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa, ini juga bisa, di sini juga bisa. Tapi mekanisme yang bukan cara coba, tapi mekanisme tidak lain. Kalau coba biasanya melanjutkan memang tipe 1, tipe 3. Ini contoh obatnya ini menurut diri antibiotik, obat-obat biologis ini. Yang terakhir tipe 4. Nah, tipe 4 itu berarti tipe lambat. Ini dibakar oleh sel B. Kalau yang tipe 1, tipe 3 dibakar oleh sel B. Ini IgG, IgL kalau yang tipe 2, tipe 3 ini. Kalau ini nggak ada kecepatan tubuh, kecepatan sel B. Nah, sel terinteraksi nanti akan mengeluarkan sitokin, terus merangsang sel radang masuk jaringan, maka akhirnya akan merusak jaringan itu sendiri, sel radang tidak berada di jaringan. Jadi contohnya penyakitnya ini, erupsi morbilliformis. Nanti kita bahas FDA juga masuk di sini, atau penyakit yang berat resisten. Jadi yang berat-berat itu masuknya di tipe 4. Jadi penyakit berat yang penyakit yang masuk golongan severe atau berat atau gawat darurat itu masuknya ke tipe 4. Ini penyebabnya sudah lebih spesifik juga. Jadi golongannya tidak bisa juga menyebabkan yang tipe 1 yang tipe 3. Tapi seringnya contohnya anti-kejang yang susah. Ini contohnya carbamazepine. Itu sering menyebabkan penyakit yang berat ini dibandingkan yang menyebabkan urtikaria. Terus golongan sulfa ini juga, makanya hati-hati kalau berikan obat kotrimoxazole. Itu resikonya nanti kalau terjadi obat bisa grupnya yang berat-berat ini. Terus allopurinol. Allopurinol itu obat sastra kita. Nah, itu ini untungnya allopurinol ini meskipun dia menyebabkan penyakit yang golongannya berat-berat, sering tidak dijumpai di Indonesia. Jadi meskipun seperti ini, tetapi kalau dalam teorinya kan juga berkaitan juga dengan sifat genetik. Jadi memang pada aspek tertentu itu bisa lebih cenderung terjadi coba dengan golongan obat tertentu ada kalau kita ada. Nah kalau di Indonesia pengalaman memang saya pribadi nggak pernah menjumpai obat penyebabnya allopurinol. Tapi kalau di teori ada, makanya kadang-kadang kalau kita bicara teori kenyataan itu juga belum terjadi. Tapi tetap kita soalnya pada teori nanti kalau kita berikan allopurinol siap-siap baik terjadi erupsi tipe 4. Jadi yang jelas kalau bisa resep obat dihindari ini paling aman. Cari yang obat-obatan dari jenis yang lain. Nah untuk diagnosis erupsi obat sendiri yang jelas pengetahuan tentang morfologi klinisnya itu akan memudahkan kita untuk mendiagnosis. Kenapa? Karena Pak itu sering penegakan diagnosis berdasarkan gambaran klinis. Lab itu sering tidak membantu. Makanya pengetahuan klinisnya itu harus berkurang. Dan itu memang sudah lebih nanti penyakit ini penyebabnya obat. Contohnya FDA, nah FDA ini 100% kalau kita baca tabel itu penyebabnya obat. Makanya kalau FDA ada pasal FDA, gula ini obat yang diminum ada apa tanda itu harus sekali. Kalau SDS 10 ini penyakitnya kan khas. Cuma memang obat itu hanya sebagian penyebabnya, tapi itu besar presentasinya, kurang lebih 70%. Makanya untuk harus cari obat penyebabnya apa. Yang penyebabnya lain adalah virus, tapi dalam praktek yang sering kita jumpa itu virus apa itu saya belum pernah di sini mendiagnosis SIS kan curiganya virus itu jarang. Biasanya ada pilihan obat yang dicurigai apa itu biasanya ada kalau SIS. Makanya apa itu sering ya pasti dibahas sih penyakit-penyakit yang masuk kategori
presentasi obatnya juga bisa, tapi paling tinggi adalah FDA. Jadi harus dilacak obatnya. Kalau SDS kan, misalnya pasien tidak ada riwayat minum obat apapun sampai 6 bulan, 1 tahun nggak ada minum obat apapun, juga penyebabnya mungkin penyebab yang lain. Nah, adanya gambaran kasih ini yang nanti kita bahas, kecuali ini yang kita bahas. Nah, nanti akan mendorong kita berusaha mencari obat penyebabnya apa. Oh, ini kayaknya SDS deh, oh ini kayaknya pendek. Nah, itu harus bagian besar penyebabnya obat. Nah, kita atau dokter akan mendorong mencari obat penyebabnya apa. Makanya pengetahuan ini kita untuk mengetahui penyakit ini, diagnosisnya apa, itu memudahkan kita untuk mencari kira-kira penyebabnya nanti apa. Nah, ini penyakit yang lain, misalnya mungkin karena erythroderma. Nah, ini kan obat dari salah satu sebagai faktor etiologinya. Makanya dokter kadang-kadang tidak berusaha secara detail menanyakan obat-obatan yang diminum oleh pasien itu apa saja, kadang-kadang tidak. Tapi tetap karena itu salah satu faktor etiologi, ya harus tetap ditanyakan ada riwayat minum obat apa, ada atau tidak. Nah, pertanyaan berikut ini penting kalau kita itu ingin tahu apakah obat ini, apakah penyakit ini berkaitan dengan obat asli. Ini pertanyaan ini minimal harus ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah obat yang dicurigai itu telah dilaporkan menyebabkan erupsi yang dialami oleh pasien. Terus berapa sering obat itu sering menyebabkan? Kalau terlalu sering menyebabkan, ya berarti kemungkinan obat itulah penyebabnya. Terus apakah pasien juga mempunyai erupsi sebelumnya terhadap obat apapun? Nah, ini akan memudahkan kalau pasien ada riwayat seperti ini kan, berarti kemungkinan pasien lebih bersensitif terhadap obat. Terus apakah ada kemungkinan penyebabnya dari erupsi? Nah, kadang-kadang kayak penyakit makular tadi, penyakit erupsi makular itu penyakit yang disebut nama lainnya adalah erupsi morbilliformis. Disebut erupsi morbilliformis karena mirip penyakit namanya morbili. Kalau morbili dalam bahasa Indonesia penyakit campak. Pernah lihat enggak? Atau pernah dengar enggak penyakit campak? Ya, itu penyakitnya mirip penyakit campak. Makanya kita harus bisa memastikan apakah itu penyebabnya obat atau penyakit virus. Kalau pasien anak-anak ada erupsi morbilliformis, nah itu tadi kemungkinan 70% penyebabnya virus. Karena kalau ada anak-anak ada erupsi exanthomarusa atau erupsi morbilliformis, pikirkanlah penyebabnya virus ini. Tapi kalau dewasa ada erupsi morbilliformis, pikirkanlah obat dengan kebalikan. Jadi kalau pada anak tadi ada erupsi morbilliformis, itu obat presentasinya kecil, sementara virus besar. Sementara kebalikan kalau pada orang dewasa, kalau ada erupsi morbilliformis, penyebab obat itu presentasi besar, untuk presentasi virus baik penyebabnya adalah kecil. Terus berikutnya lagi, kapan erupsi muncul akibat pemberian obat yang dicurigai? Nah, ini juga untuk mengetahui apakah memang obat menjadi penyebab. Kalau misalnya kita mencuri obat DN yang sudah diminum 6 bulan berturut-turut tidak ada obat baru, apakah itu penyebabnya? Tidak ada. Bukan, karena itu obat yang lama dan sudah diberikan 6 bulan. Sementara patokannya kalau bisa obat yang baru yang diminum 3 minggu terakhir, atau kalau nggak ada ya 2 bulan terakhir. Terus mungkinkah dosis obat yang diberikan dosis pasien ini? Nah, biasanya kalau dosis obat itu tidak berkaitan dengan dosis. Maksudnya gini, sekali minum atau 2 kali 3 minum sama ya, mungkin setelah sekali minum akan terjadi. Meskipun dengan dosis biasa. Tapi kalau misalnya overdosis ya itu kan baru terjadi kalau overdosis. Jadi artinya erupsi obat itu sering tidak berkaitan dengan dosis. Terus apakah erupsi hilang ketika obat yang dicurigai di kemudian hari akan memperkuat? Dok, ini kalau saya menghentikan
yang tak minum yang saya curigai tadi ibu sendiri kok dan ya itu menguatkan bahwa jangan-jangan ini memang akan surga dan diuji oleh obat yang diceritakan tadi. Terus berikutnya apakah erupsi berulang dengan paparan ulang ya itu untuk menguatkan. Jadi misalnya pasien bercerita saya habis minum